Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas core value ASN mengenai kolaboratif. Di sini kami akan membahas terkait penerapan nilai kolaboratif pemerintahan dalam konteks organisasi pemerintahan, disertai dengan faktor-faktor penghambatnya dan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kolaboratif antar lembaga pemerintah. Karena kita akan membahas mengenai kolaboratif, maka pertama-tama saya akan berikan sedikit contoh mengenai kolaboratif. Seperti di video yang saya tampilkan ini, yaitu penyebaran COVID-19, di mana kegiatannya itu melibatkan lintas badan atau sektor, seperti dari Dinas Perhubungan dan KKP atau Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara yang melakukan pemeriksaan antigen dengan ketat di bandara, di mana itu adalah syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Sedangkan dari Dinas Kesehatan yaitu promosi kesehatan yang terus aktif melakukan penyuluhan kapanpun dan dimanapun untuk selalu memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Karena virus COVID ini sangat mudah dan cepat penyebarannya. Kita harus rajin dan tidak lupa untuk mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Dan adapun dari sektor Dinas Pendidikan yaitu melaksanakan proses pembelajaran secara daring, di mana siswa belajar dari rumah menggunakan Zoom dan lain-lain guna mencegah penyebaran COVID. Dan perkenalkan, saya Ayu Reski Saraswati, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari instansi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Saya dimentori oleh Bapak Ahmad SKM, dan tidak lupa kami di bawah bimbingan Ibu Nurbayani SKM MKes. Seperti yang kita ketahui, kolaborasi adalah proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit dipecahkan tanpa perspektif pihak lain. Selain membahas tentang definisi kolaborasi, terdapat istilah lainnya yaitu collaborative governance atau kolaborasi pemerintahan. Menurut Irawan 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Menurut Ansel dan Gas, membangun 6 kriteria penting untuk kolaborasi yaitu forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Pada kolaborasi pemerintahan, pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Aspek normatif kolaborasi pemerintah, Pasal 34 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialog, komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome antara desain kelembagaan yang salah satunya proses transparansi, serta faktor kepemimpinan juga mempengaruhi kolaborasi yang diharapkan menghasilkan outcome yang diharapkan. Whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, whole of government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.
Pendekatan whole of government di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Whole of government dipandang untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Whole of government merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model New Public Management. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam pelembagaan formal atau pendekatan informal. Whole of government tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Dan dapat dirumuskan bahwa pendekatan whole of government yaitu dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Whole of government juga sering disamakan atau minimal disandingkan dengan konsep policy integration, policy coherence, cross-cutting policy making, joint-up government, concerned decision making, and policy coordination atau cross-government. Whole of government menekankan adanya penyatuan keseluruhan atau whole elemen pemerintahan, sementara konsep-konsep tadi lebih banyak menekankan pada pencapaian tujuan, proses integrasi institusi, proses kebijakan dan lainnya, sehingga penyatuan yang terjadi hanya berlaku pada sektor-sektor tertentu saja yang dipandang relevan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Muhammad Dairi Satriawan ST dengan NIP 1996-03-14-2022-03-1003. Saya berasal dari Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik kolaborasi dalam pemerintahan beserta dengan indikator keberhasilan maupun dengan penghambatnya. Menurut Perez Lopez et al. Tahun 2004 dalam Nugroho tahun 2018, organisasi yang memiliki kolaboratif kultur, indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. 2. Organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. 3. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kerjasama tim antar divisi adalah didorong. Dan 7. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Brenda tahun 2016 dalam penelitiannya menggunakan indikator work closely with each other untuk menggambarkan perilaku kolaboratif. Steve et al. Tahun 2013 P2020 mengungkapkan beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi, yaitu 1. Kerjasama informal, 2. Perjanjian bantuan bersama, 3. Memberikan pelatihan, 4. Menerima pelatihan, 5. Perencanaan bersama, 6. Menyediakan peralatan, 7. Menerima peralatan, 8. Memberikan bantuan teknis, 9. Menerima bantuan teknis, 10. Memberikan pengelolaan hibah, dan ke-11 menerima pengelolaan hibah. Ansen dan Gash tahun 2012 mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu 1. Trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. 2. Face to face dialog, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing our ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. 4. Pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima,
menetapkan outcome antara. Penelitian yang dilakukan oleh Customato tahun 2021 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astari dan kawan-kawan tahun 2019 menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antara organisasi pemerintah. Penelitian tersebut merupakan studi kasus kolaborasi antara organisasi pemerintah dalam penertiban moda transportasi di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi mengalami beberapa hambatan, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Perkenalkan, saya Syamsidar, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 2, Kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi pemerintahan. Collaborative governance atau kolaborasi pemerintahan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Kerjasama yang dimaksud dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain. Kerjasama dengan daerah lain ini dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Kemudian yang kedua ada kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hampir di semua model kerangka kerja kolaboratif governance, kepemimpinan selalu menjadi peran yang utama dan strategis. Namun, kajian spesifik terkait hal tersebut cenderung terbatas. Ansel dan Gesch hanya menempatkan kepemimpinan fasilitatif berelasi dengan dimensi proses kolaborasi dari kerangka model yang dikembangkannya. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa sosok pemimpin memiliki peran yang sangat penting pada dimensi kondisi awal atau starting condition. Temuan baru dalam penelitian ini menempatkan unsur latar belakang pemimpin atau leaders individual background bersama dengan asimetri kekuasaan dan sejarah kerjasama atau konflik sebagai dasar yang dapat menghambat atau mendukung proses kolaborasi yang terbangun. Dalam rangka menjaga keberlanjutan capaian kinerja di masa mendatang, maka pemimpin perlu mempersiapkan suksesor, membangun sistem, regulasi, serta nilai-nilai atau budaya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Customato pada tahun 2021 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Terkait kepemimpinan Bupati Kulon Progo dan Banyuwangi yang dipandang dapat menjadi contoh keberhasilan dalam tata kelola kolaboratif. Praktik tata kelola kolaborasi yang berlangsung di Kulon Progo diinisiasi melalui inovasi program dan kolaborasi eksternal multi stakeholders, sedangkan di Banyuwangi diawali dengan keberhasilan kolaborasi internal dan inovasi program. Keluaran jangka panjang praktik tata kelola kolaboratif terwujud dalam bentuk pengurangan jumlah penduduk miskin, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan produk domestik brutonya.
keberhasilan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan tidak akan optimal tanpa kemitraan dengan pemangku kepentingan lain. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas warga masyarakat serta membangun kepemilikan bersama atau share ownership atas masalah kemiskinan sehingga terbangun kesadaran dan kepedulian untuk menyukseskan program penanggulangan kemiskinan dengan membuka partisipasi secara luas kepada semua pihak. Perkembangan kepemimpinan pada saat ini ditandai oleh model kolaborasi, bukan lagi hierarki. Model kepemimpinan kolaboratif ini memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh stakeholders, baik di dalam maupun di luar organisasi, untuk menciptakan berbagai inovasi dan kebaikan bagi masyarakat. Ada 3 karakter utama yang dimiliki oleh Bupati Banyuwangi dan Bupati Kulon Progo sebagai pemimpin kolaboratif, yaitu semangat entrepreneur, membangun tata kelola berjejaring dan bersifat transformasional. Kepemimpinan dan tata kelola kolaboratif ini ternyata mampu menjadi ekosistem pemerintahan untuk mengurangi angka kemiskinan di kedua daerah yang diteliti secara signifikan. Praktik baik kepemimpinan kolaboratif ini menjadi potensi untuk dibentuk, diperluas, dan dilaksanakan di pemerintahan daerah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Perkenalkan, saya Debbie Fahrunisa Sumardi SE, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Angkatan 2, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang faktor-faktor penghambat kolaborasi dan cara penyelesaiannya. Faktor yang pertama yaitu komunikasi. Tantangan pertama dalam melakukan kolaborasi di tempat kerja adalah kesulitan komunikasi antar pribadi. Terlebih jika ada orang yang tidak ingin berkomunikasi sama sekali. Penyebabnya bisa karena kurangnya kesempatan untuk komunikasi yang terbuka atau tidak adanya platform yang memungkinkan setiap orang untuk mengekspresikan pendapat. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan sering terlibat dengan rekan kerja dan mendorong mereka untuk menyampaikan ide dan pikirannya. Atau juga bisa menghadirkan kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka saat rapat. Yang kedua adalah tidak ada visi yang jelas. Tidak ada visi yang jelas ketika bekerja adalah tantangan selanjutnya ketika melakukan kolaborasi. Apabila tidak ada kejelasan apa yang harus diselesaikan dan goal dari sebuah pekerjaan, setiap orang akan kebingungan ketika bekerja. Tak hanya bingung, tantangan juga mengakibatkan hilangnya produktivitas, motivasi, dan efisiensi kerja. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan meeting secara rutin untuk membahas dan mengingatkan apa saja yang harus diselesaikan. Selama meeting, beritahu juga semua orang yang terlibat mengenai progres dari pekerjaan hingga implementasi perubahan. Hal ini akan membuat mereka ikut paham sejauh mana sebuah pekerjaan sudah berjalan. 3. Perbedaan gaya bekerja. Menurut penelitian, gaya kerja setiap orang berbeda-beda. Hal tersebut terkadang jadi salah satu tantangan kolaborasi di tempat kerja. Lebih parahnya, dapat memicu konflik. Beberapa orang ada yang lebih senang bekerja sendiri, tapi ada juga orang yang lebih senang bekerja di dalam grup atau tim. Ada orang yang tidak membutuhkan bantuan ketika bekerja. Nah, ada juga orang yang membutuhkan input setiap waktu. Sama seperti tantangan pertama, hal yang bisa kamu lakukan adalah mendorong adanya komunikasi terbuka antar sesama anggota. Selain itu, pendelegasian tugas dan penyelesaian konflik
yang efektif pun mesti dilakukan. 4. Sulit membangun kepercayaan. Menurut penelitian, kepercayaan adalah elemen penting dalam melakukan kerjasama. Namun, kepercayaan membutuhkan waktu agar terbangun dan tidak akan terbentuk tanpa komunikasi yang jelas dan terbuka antar pribadi. Hal ini pun menjadi salah satu tantangan ketika melakukan kerjasama dalam sebuah tim. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong setiap orang untuk berkomunikasi satu sama lain, membuat sebuah batasan soal peran dan tanggung jawab, serta memberikan tujuan kerja yang jelas akan membantu dalam membentuk kepercayaan. 5. Produktivitas. Kurangnya produktivitas adalah salah satu tantangan kolaborasi di tempat kerja. Faktor yang menyebabkan turunnya produktivitas bisa terjadi karena kurangnya feedback hingga sulit melakukan komunikasi satu sama lain. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memberi respon dengan cepat dan memberi feedback secara rutin ke rekan kerja. 6. Mindset yang negatif. Pemikiran negatif dapat menyebar dengan cepat ke semua orang dan tentunya sangat berbahaya. Sebagai contoh, jika ada seseorang berpikir bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mungkin atau sulit diselesaikan, anggota lain pun bisa terpengaruh dan memikirkan hal serupa. Oleh karena itu, cobalah untuk support satu sama lain saat bekerja. Hal ini akan menjaga moral setiap orang dan juga mendorong orang lain untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 7. Tanggung jawab. Perbedaan hingga tidak adanya tanggung jawab yang jelas untuk setiap orang dapat menjadi tantangan kolaborasi ketika di tempat kerja. Tantangan ini pun dapat menghambat komunikasi karena ada kemungkinan seseorang tidak mau membagikan informasi penting disebabkan perbedaan tanggung jawab. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memahami tanggung jawab setiap orang. Selain itu, tuliskan SOP bekerja di sebuah memo atau dokumen dan pastikan semua orang bisa membacanya. Yang terakhir, terlalu banyak ide. Terlalu banyak ide adalah tantangan selanjutnya ketika melakukan kerjasama di tempat kerja. Selain itu, terlalu banyak membuat keputusan juga membuat progres sebuah pekerjaan menjadi lambat. Solusinya adalah setiap orang harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Ketahuilah bahwa ada orang yang bertanggung jawab untuk memimpin bagaimana sebuah proyek berjalan dan ada juga sosok yang membuat keputusan final. Sehingga tidak akan ada tumpang tindih dalam membuat keputusan dan setiap individu dapat mengerjakan tanggung jawabnya masing-masing. Itulah beberapa faktor penghambat kolaborasi dan penyelesaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.